Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini meskipun dengan sistem yang online seperti ini. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan eh, membahas mengenai sistem pencernaan dengan submaterinya pencernaan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari nantinya bermanfaat dan keadaan akan segera normal kembali sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.4 yaitu menganalisis sistem pencernaan, kemudian gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian juga KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi tentang gangguan sistem pencernaan atau upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Uh, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada 4. Yang pertama mendeskripsikan jenis-jenis bahan makanan. Yang kedua mendeskripsikan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga mendeskripsikan kandungan zat yang terdapat dalam bahan makanan yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mengidentifikasi kandungan vitamin C pada bahan makanan atau buah-buah yang kita ketahui sehari-hari ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah mengetahui apa sih itu nutrisi? Jadi pertama-tama apa sih itu nutrisi ya? Mengapa tubuh kita, tubuh manusia itu atau tubuh makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi? Nah, itu yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Oke, jadi tubuh kita itu membutuhkan nutrisi. Nutrisi penting atau nutrition esensial. Nutrition esensial adalah zat kimia organik ataupun anorganik yang ditemukan dalam bahan makanan atau sumber makanan yang kita konsumsi yang mempunyai fungsi atau kegunaan bagi tubuh kita. Nah, secara umum fungsi nutrisi itu ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan penyusun sel atau jaringan tubuh. Terus yang ketiga berfungsi sebagai fungsi fisiologis atau pertumbuhan. Oke, sudah jelas kan ya nutrisi penting itu apa, fungsinya juga apa. Kemudian ada apa aja sih nutrisi penting itu? Oke, nutrisi penting yang diperlukan bagi tubuh kita itu ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, dan yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada vitamin, yang kelima ada mineral. Oke, kemudian tidak lupa yang keenam itu ada air. Nah, air ini adalah yang sangat diperlukan bagi tubuh kita, gitu. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai karbohidrat. Anak-anak pastinya sudah tidak asing lagi kan ya dengan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu bisa disebut zat tepung atau zat pati, di mana karbohidrat ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh, sumber energi. Jadi yang paling utama itu sumber energinya berasal dari karbohidrat. Karbohidrat ini menghasilkan 4 kalori, 4,12 kalori per 1 gram dari karbohidrat. Kemudian karbohidrat itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gula, terus pati, dan serat. Nah, gula ini merupakan karbohidrat dengan penyusun paling sederhana. Jadi karbohidrat sederhana biasanya ditemukan pada buah-buahan, madu, atau susu. Yang kedua, pati. Pati dan serat ini merupakan karbohidrat kompleks. Nah, pati itu ditemukan di kentang ataupun
biji-bijian. Terus untuk serat biasa ditemukan di roti, gandum atau sereal. Nah, di dalam tubuh nanti karbohidrat itu akan diolah di dalam tubuh. Nah, diolah untuk menghasilkan panas yang kemudian itu akan menjadi tenaga atau energi. Terus secara molekulnya, secara besar molekulnya itu karbohidrat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Nah, untuk kemudian gangguan orang yang menderita atau gangguan orang yang kekurangan karbohidrat. Ada busung lapar atau kwashiorkor. Jadi orang-orang yang kekurangan karbohidrat itu berakibat fatal pada tubuh, yaitu busung lapar atau kwashiorkor. Nah, sekarang yang kedua, lemak. Lemak itu meskipun diperlukan dengan jumlah sedikit dalam tubuh, tapi lemak itu perlu. Lemak ini sebagai sumber energi cadangan, juga cadangan energi. Sumber dan cadangan energi gitu. Fungsinya lemak ini pelarut vitamin A, D, E, K, vitamin A, D, dan berfungsi untuk melindungi organ tubuh. Biasanya lemak ini agar melindungi saat terkena benturan. Jadi setelah kulit itu ada lemak untuk melindungi organ tubuh yang di dalamnya. Sumber-sumber lemak. Yang pertama ada lemak hewani, antara lain lemak daging, mentega, susu, ikan, telur. Nah, untuk lemak nabati itu biasanya dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Nah, lemak ini juga bisa dari kita yang kelebihan energi, misalnya kelebihan karbohidrat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, nanti akan diolah dan disimpan sebagai lemak yang kemudian nantinya akan diperlukan sebagai cadangan makanan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada protein. Nah, fungsi utama protein itu sebagai komponen struktural dan fungsional. Apa sih komponen struktural dan fungsional? Nah, komponen struktural itu yang berfungsi membangun tubuh. Jadi untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan atau sel-sel tubuh, kemudian juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dan yang kedua, komponen fungsional. Apa sih komponen fungsional? Nah, sebagai komponen enzim dan hormon serta membentuk antibodi. Jadi antibodi itu sebagai zat penangkal berbagai penyakit. Jadi awalnya itu dari protein. Nah, bentuk protein paling sederhana apa? Itu asam amino. Itu bentuk protein yang paling sederhana, biasanya ada di DNA atau RNA. Nah, kemudian ada sumber protein. Ada protein hewani, juga ada protein nabati. Oke. Protein hewani antara lain daging, ikan. Ikan itu banyak mengandung protein, kemudian telur, susu, dan keju. Untuk protein nabati ada kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Kemudian nutrisi esensial atau nutrisi penting bagi tubuh yang keempat ada vitamin. Nah, vitamin ini merupakan komponen koenzim untuk mempertahankan daya tubuh atau mencegah beberapa penyakit ya. Nah, vitamin itu dibedakan menjadi 2, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam air itu vitamin B dan C. Kalau yang dalam lemak vitamin A, D, E, K, adik itu. Ini pada tabel sudah disebutkan ya mengenai nama-nama vitamin, sumber atau bahan makanan yang mengandung vitamin tersebut serta kegunaannya. Antara lain ada vitamin A. Vitamin A ini berasal dari yang paling banyak itu wortel atau buah-buahan yang seperti pepaya, wortel gitu. Juga ada di kuning telur.
minyak ikan atau hati sapi. Nah, fungsinya dari vitamin A apa? Menjaga kesehatan mata, terutama untuk mencegah penyakit rabun tua, ya apa mata tua itu. Kemudian ada yang kedua vitamin B. B ini dari kacang hijau atau dari beras merah, kedelai gitu. Fungsinya vitamin B untuk tubuh apa? Mencegah penyakit beri-beri, juga menjaga kesehatan rambut. Jadi kalau yang rambutnya mungkin tipis atau rontok, rambutnya rusak, bisa banyak mengkonsumsi vitamin B. Yang ketiga ada vitamin C. Nah, vitamin C ini biasa ditemui di jeruk ya. Di jeruk ada, di buah-buahan yang lain. Misal tomat juga ada. Kemudian di sayuran hijau juga kalian bisa menemui vitamin C-nya. Nah, fungsinya apa? Untuk mencegah sariawan, menjaga kesehatan kulit. Juga vitamin C ini biasa untuk apa ya, daya tahan tubuh juga vitamin C ini. Apa ya, kayak kenapa kalau pas musimnya pandemi COVID, nah itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C yang lebih banyak. Itu fungsinya untuk daya tahan tubuh kita supaya tetap stabil atau meningkat gitu. Yang keempat ada vitamin D. Vitamin D itu bisa berasal dari minyak ikan, susu, mentega, atau kuning telur. Nah, fungsi atau kegunaannya vitamin D untuk mencegah penyakit tulang rakitis. Oke, selanjutnya vitamin E. Vitamin E itu yang paling sering ditemui di toge atau apa ya namanya toge, kecambah. Jadi kecambah itu banyak mengandung vitamin E. Jadi vitamin E ini berfungsi bagi tubuh untuk pembentuk sel darah merah, juga mencegah kemandulan. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K itu sumbernya dari kuning telur, kacang kedelai, sayuran segar, dan susu. Fungsinya untuk membantu pembekuan sel-sel darah merah. Gitu. Yang kelima, selanjutnya, nutrisi penting bagi tubuh yang kelima itu ada mineral. Mineral itu elemen penting atau nutrisi penting bagi tubuh non-organik sebagai katalis atau dalam reaksi biokimia. Jadi mineral yang pertama itu ada kalsium. Kalsium paling banyak itu ditemui di susu. Jadi sering-sering minum susu ya untuk mensuplai kandungan kalsium di dalam tubuh. Nah, fungsinya kalsium ini untuk apa? Pembentukan darah, terus gigi dan tulang, serta kontraksi otot. Jadi kalsium ini penting buat tulang. Terus yang kedua ada zat besi. Zat besi itu bisa berasal dari hati, sayuran hijau. Sayuran hijau ini terutama bayam ya. Bayam itu banyak mengandung zat besi. Kemudian ada daging. Nah, fungsinya zat besi ini apa? Sebagai produksi hemoglobin. Apa sih hemoglobin? Jadi hemoglobin itu pemberi warna merah pada sel darah merah. Jadi hemoglobin ini adanya pada sel darah merah. Nah, kemudian hemoglobin ini juga membantu mengalirkan oksigen di dalam darah ke seluruh tubuh. Jadi oksigen itu ke seluruh tubuh melalui hemoglobin. Yang ketiga, mineral yang ketiga itu iodium. Nah, iodium itu paling sering ditemui di garam dapur. Jadi kalau kalian anak-anak yang sering, terutama yang perempuan ya, yang sering bantu ibunya di dapur itu kan ada garam NaCl gitu. Na-nya itu natrium dan NaCl natrium klorida. Jadi di dalam garam dapur ini sangat banyak mengandung iodium. Nah, fungsinya iodium apa? Sebagai hormon tiroksin, juga pengatur metabolisme tubuh. Yang keempat ada fosfor. Fosfor ini bisa berasal dari sayuran hijau, daging, ataupun kentang. Nah, fungsinya untuk metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Yang kelima ada magnesium. Magnesium itu sumbernya bisa ditemui di susu, daging, telur, ataupun sayuran. Nah,
untuk fungsinya bagi tubuh apa? Untuk pembentukan tulang gigi, ATP dan ATP. Jadi energi. Terus ada kalium. Kalium itu bisa bersumber atau bisa didapatkan dari pisang dan sayuran. Fungsinya untuk impuls saraf. Jadi di saraf, sistem saraf. Selanjutnya ada natrium. Natrium ini juga bisa ditemui di garam dapur, NaCl, natriumnya, sebagai keseimbangan osmotik ataupun perambatan impuls saraf. Nah, itu tadi 5 nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu air. Air itu adalah penyusun terbanyak di dalam tubuh kita. Jadi komposisi tubuh kita itu 60 sampai 70% itu adalah air. Fungsinya air apa? Yang pertama sebagai zat pembangun. Zat pembangun. Yang kedua sebagai pelarut bahan makanan. Terus pelarut itu tadi vitamin B dan C ya. Jadi vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan C. Kemudian juga membantu proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jadi membantu pengeluaran zat sisa, misal melalui urin, juga melalui feses, itu bisa melalui keringat juga, itu membantu pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Kemudian selain itu air itu juga sebagai pengatur panas tubuh, dengan jalan mengalirkan semua panas yang dihasilkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, kemudian gangguan akibat kekurangan nutrisi. Jadi ada beberapa gangguan ya yang bisa kita temui jika itu tubuh kita kekurangan nutrisi penting, 5 nutrisi penting itu. Yang pertama kekurangan karbohidrat. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada busung lapar. Jadi orang-orang busung lapar itu karena kekurangan karbohidrat di dalam tubuh. Terus kekurangan protein bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya itu terhambat. Terus imunitas tubuh menurun atau lebih sering terkena, lebih gampang, lebih mudah terkena penyakit. Kemudian ada lemak. Lemak ini jika di dalam tubuh kita kekurangan lemak, itu menyebabkan kulit kita kering, bersisik gitu, kering dan bersisik. Terus ada vitamin A. Tadi di awal juga di bab vitamin juga sudah saya jelaskan ya, kekurangan vitamin itu vitamin A menyebabkan rambut senja, vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri, terus vitamin B12 itu ada B12 ya, B12 itu menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan darah. Terus ada vitamin C itu menyebabkan penyakit skorbut, terus sariawan. Vitamin D itu penyakit rahitis, vitamin vitamin K itu menyebabkan darah sukar membeku. Gitu. Nah, untuk mineral kekurangan zat besi. Jika kita kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan anemia atau kurang darah gitu. Jadi makanya kalau kita kekurangan darah itu dianjurkan banyak mengkonsumsi zat besi. Kalau di sayuran kan bayam ya. Terus kemudian kekurangan kalsium. Nah, kalau kita kekurangan kalsium itu menyebabkan darah dalam tubuh kita, misal terdapat luka, itu sukar membeku. Terus ada gangguan penulangan, misal tulangnya itu gampang kaku tulangnya itu. Itu disebabkan karena tulang kita atau tubuh kita kekurangan kalsium. Nah, iodium ini menyebabkan penyakit gondok gitu. Nah, oke. Kita kan sudah mempelajari nutrisi ya. Jadi begitu banyak fungsinya nutrisi bagi tubuhnya. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi tubuh kita tetap membutuhkan tersebut. Nah, hal tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya itu makan dan minumlah kamu, janganlah berlebihan.
Jadi kita kalau makan itu harus seimbang. Seimbang antara 5 nutrisi penting itu harus terpenuhi. Kemudian seimbang apa ya? Bagi tubuh gitu, tidak terlalu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu. Nah, kalian sudah mempelajari ya tadi mengenai nutrisi. Jadi sekarang kita akan masuk sesi diskusi. Nah, diskusi kali ini membahas apa? Jelaskan kandungan zat yang terdapat di dalam pisang. Kalian tentunya sering kan ya mengkonsumsi pisang, karena pisang itu kan buah yang mudah ditemui, juga harganya terjangkau. Serta sebutkan fungsinya bagi tubuh manusia. Oke, itu tadi penjelasan mengenai nutrisi. Kemudian nanti kalau ada yang belum dimengerti atau yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan di forum diskusi. Jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai nutrisi itu tersebut. Gitu. Oke, terima kasih pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari barusan bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.